Maharesa Rizky Huta Barat menyampaikan berbagai keterangan seputar kematian sang kakak Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dalam sidang lanjutan terhadap Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Sidang lanjutan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Maharesa dalam kesaksiannya memaparkan sejumlah hal, terutama setelah sang kakak dilaporkan meninggal dunia. Resa yang juga seorang polisi mengetahui seluk-beluk kehidupan sang kakak yang menjadi ajudan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Berikut adalah kesaksian Resa dalam persidangan Barada E yang dihimpun oleh Kompas.com. Yang pertama, Resa sempat digeledah ajudan Verdi Sambo. Ia mengatakan sempat digeledah oleh salah satu ajudan Verdi Sambo, Deden Miftahul Haq, saat ia mampir ke rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri itu tepat di hari tewasnya sang kakak pada 8 Juli 2022. Resa pun menceritakan sekitar pukul 19, ia mendapatkan telepon dari Daden ketika ia tengah berada di indekos. Pada saat itu Daden pun pertama kali bertanya apakah Resa membawa senjata api atau tidak. Resa pun telah menjelaskan dirinya tidak membawa senjata api. Mendengar hal itu, Daden memerintahkan Resa untuk datang ke Biro Provos di Mabes Polri. Namun, ia harus mengambil baju PDL atau pakaian dinas lapangan miliknya yang ada di tempat pencucian. Dalam perjalanan, ia menyempatkan diri berkunjung ke rumah pribadi Sambo di Saguling dan bertemu dengan Daden. Dia pun bertanya apakah Resa membawa senjata api atau tidak. Daden juga langsung menggeledah Resa sampai kaki dan beliau meminta Resa untuk membuka jok motornya. Hakim Wahyu kemudian bertanya apakah saat itu Resa telah curiga dengan perilaku Daden. Namun Resa mengaku belum mengetahui bahwa Yosua telah meninggal. Yang kedua, ia sempat diminta ke Provos. Resa mengatakan sebelum mengetahui kabar sang kakak meninggal pada 8 Juli, dia diminta untuk datang ke kantor Biro Provos di Mabes Polri. Saat itu menurut Resa, ia mesti mengambil pakaian dinasnya terlebih dulu di laundry atau tempat pencucian. Kemudian ia menuju ke kantor Biro Provos. Ketika kejadian, Resa masih berdinas di Pelayanan Masyarakat atau Yanma Mabes Polri. Setelah Yosua meninggal, Resa pun dimutasi ke Polda Jambi. Dan setelah tiba di kantor Biro Provos, Resa kemudian diminta menghadap Brigjen Beni Ali. Beni kemudian memaparkan kronologi kematian Yosua yang sudah diskenariokan oleh Verdi Sambo. Resa kemudian hanya menjawab singkat dan pergi ke Rumah Sakit Polri Sukanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang ketiga, Resa sempat dihalangi melihat jenazah Yosua. Dalam kesaksiannya, Resa mengatakan ia sempat mendatangi Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur setelah dikabarkan sang kakak telah meninggal dunia. Akan tetapi, ia pun sempat dihalang-halangi untuk melihat jenazah Yosua sebelum dibawa ke Jambi. Resa pun mengaku sempat bersikap keras untuk bisa melihat jenazah kakaknya itu untuk terakhir kalinya. Hal itu pun ia sampaikan secara emosional di persidangan. Resa terlihat menahan tangisnya menceritakan peristiwa itu. Ia hanya mengaku melihat sebentar ketika detik-detik jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti. Bahkan dirinya pun sempat meminta bantuan polisi yang mengurus mendiang kakaknya untuk bisa melihat jenazah Brigadir J. Jangan lupa subscribe ya.